Terpujilah Kristus. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Adik-adik, orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau mencecap sabda Tuhan ini rasanya happy, gembira, penuh pengharapan. Yang dikatakan Yesus itu menyegarkan karena Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi yang paling besar, yang paling tinggi. Kami akan datang kepadanya. Luar biasa. Jadi warta yang dibawa oleh Yesus bagi para muridnya dan bagi para pendengarnya, bagi kita semua adalah sebuah tawaran, sebuah pemberian agar orang mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya. Nah, mungkin perlu kita lihat dahulu, di sini ada dua hal yang perlu kita cermati. Mengasihi Yesus itu seperti apa? Yang kedua, menuruti firman. Kalau dilihat ayat-ayat sebelum ayat ini, jadi dari bab yang sama, menarik sekali dijelaskan oleh Yohanes apa artinya mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus menurut Yohanes adalah barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi yang mengasihi Yesus adalah orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Sederhana. Suatu saat saya didatangi oleh seorang ibu-ibu muda yang menangis, sedih, tapi juga marah. Datang ke pastoran, ketika saya persilahkan duduk, dia langsung dengan pertanyaan yang seperti luncurkan seperti roket. Romo, saya mau bercerai. Ya, tiba-tiba kok, Romo saya mau bercerai. Terus saya dengarkan. Setelah omong-omong, saya beri waktu. Begini Bu, coba 3 hari Ibu berdoa, baca kitab suci. Dan yang penting, coba Ibu mendengarkan tanggapan Tuhan tentang rencana Ibu untuk bercerai itu bagaimana. Tanya pada Yesus, reaksi Yesus apa? Lalu dia pulang. Saya nunggu 3 hari kemudian dia akan datang atau tidak. Ternyata dia tidak datang. Terus saya WA. Kok enggak jadi datang? Dia jawab, Romo, kalau saya memang tidak jadi berdoa. Karena kalau saya berdoa, saya mendengarkan Tuhan, nanti saya tidak jadi bercerai. Jadi alasan tidak berdoa supaya tidak usah melaksanakan kehendak Tuhan, tidak usah mendengarkan. Karena dia memang sudah nekat mau bercerai. Cara-cara yang sama, iklim yang sama itu sering terjadi pada kita, gitu ya.
mungkin tidak seserius ini. Tapi kita memilih mendengarkan diri sendiri gitu ya. Karena kalau mendengarkan Tuhan lalu kita harus ngikuti yang Dia kehendaki. Lah enggak jadi enak gitu kan. Kan niatnya kan mau mencari enaknya gitu kan. Bukan Tuhan. Oh, Tuhan itu tukang stempel aja. Nanti kalau aku seneng, wah ini kehendak Tuhan itu. Kalau aku seneng gitu kan. Kalau Tuhan menjadi penghalang ya kita marah sama Tuhan. Tuhan ini gimana tidak mengabulkan doa saya. Tuhan jahat. Wah, terus litani marah-marah pada Tuhan. Yohanes memberi bantuan kepada kita sederhana. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi gampang, sederhana sekali. Bagi Yohanes yang mengasihi Yesus adalah yang melakukan perintahnya. Nah, sekarang memang melakukan perintah itu menjadi sulit karena biasanya seperti contoh ibu tadi, kita lebih cenderung menelikung kehendak Tuhan agar mengikuti kehendak kita. Ya itu di mana-mana terjadi. Aturan juga bisa ditelikung supaya mengikuti kehendak kita. Nah sekarang berikutnya. Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lalu datangnya Allah pada orang yang dikasihinya adalah damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus pada orang yang melakukan kehendaknya karena mengasihi dia itu seperti apa? Saya kira baik kalau ini kita pahami betul-betul. Karena kalau tidak, kita akan mengira damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu yang kita kira cocok dengan kemauanku saja atau yang membuat saya senang. Ternyata belum tentu. Nah, lalu damai sejahtera itu seperti apa? Saya ambilkan salah satu peristiwa dalam kitab suci yang mungkin membuat kita juga tidak mudah untuk mengatakan, oh begitu ya damai sejahtera. Tapi seperti itulah yang terjadi dalam peristiwa orang bertemu dengan Yesus. Peristiwanya terjadi seperti ditulis oleh Lukas dalam bab 5. Ketika Yesus masuk sebuah rumah itu jadi penuh. Lalu ada orang membawa orang sakit di dalam tempat tidur. Masuk rumah lewat pintu tidak bisa, lalu harus membongkar atapnya supaya tempat tidur itu bisa sampai di depan Yesus. Damainya di mana? Ini dia. Damainya Yesus yang diberikan oleh Yesus, diberikan oleh Bapa adalah kerelaan pemilik rumah itu. Atapnya dibongkar supaya terjadi penyembuhan. Dan tidak hanya penyembuhan, dosamu diampuni. Damai yang sejati justru keberanian merelakan sesuatu, bahkan kalau rumah itu dibongkar, atapnya dibongkar, agar terjadi
orang berjumpa dengan Yesus dan kasih Yesus itu menyembuhkan, dan tidak hanya menyembuhkan secara badani tetapi mengampuni dosanya. Damai sejati terjadi pada Bapak Ibu, pada kita semua. Kalau kita berani merelakan sesuatu yang kita anggap mestinya begini, tidak kita terima. Mestinya atapnya rapi, tetapi harus dibongkar. Supaya ada orang disembuhkan dan diampuni. Ketika kita menjalankan pengampunan, di sanalah damai yang diberikan oleh Bapa, damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang dimasukkan di dalam batin kita.